Firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat 1-12. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepada kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan maya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk saudara Daniel yang sudah memimpin di dalam membacakan teks perikop khotbah kita hari ini, dan terima kasih juga untuk saudara David dan tim musik yang sudah memimpin kita di dalam liturgi dan puji-pujian. Shalom, selamat pagi saudara. Sekali lagi perkenalkan, seperti tadi sudah disampaikan saudara David, bahwa nama saya Daranisa, saya salah satu penatua dengan David di gereja JPC ini. Senang hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah dan belajar kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Nah saudara, hari ini kita sudah masuk di dalam kisah-kisah yang terjadi setelah kelahiran Yesus, yang oleh Matius dibagi menjadi dua kisah besar di pasal 2 ini, yaitu kisah orang-orang Majus yang datang mencari Yesus yang tadi sudah dibacakan, serta kisah penyingkiran Yusuf dan Maria ke Mesir karena Herodes yang setelah tahu tentang kelahiran Yesus dari orang-orang Majus itu langsung memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Minggu depan kita akan masuk ke dalam teks itu. Nah saudara, tadi sudah kita baca bahwa orang-orang Majus ini menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi yang baru lahir. Bicara tentang Yesus yang adalah raja, kita sering menyebut Yesus dengan gelar ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan memang benar, dia adalah raja di atas segala raja. Namun saudara, apa artinya menjadikan Yesus sebagai raja di dalam hidup kita? Inilah yang akan kita pelajari bersama dalam perikop kita hari ini. Dan sebelum kita membahasnya, mari kita sama-sama sekali lagi mendukkan kepala dan berdoa minta pembinaan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami selalu percaya bahwa tidak ada satu hal yang kebetulan waktu kami mendengar firman Tuhan. Itu ada satu rencana Tuhan secara khusus bagi setiap kami. Karena itu kiranya Roh Kudus yang memimpin seluruh pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada 3 poin khotbah hari ini. Yesus adalah raja yang pertama, yang dicari mereka yang dipimpin Allah kepadanya. Yang kedua, Yesus adalah raja yang ditolak dan diabaikan mereka yang tidak menginginkan dia. Dan yang ketiga, Yesus adalah raja yang sejati dan satu-satunya yang harus kita sembah.
Mari kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Yesus adalah Raja yang dicari mereka, yang dipimpin Allah datang kepadanya. Nah, saudara, salah satu kebenaran yang sangat fundamental dalam iman Kristen adalah kebenaran bahwa seseorang hanya dapat berjumpa dengan Allah yang sejati itu jika orang itu pertama-tama dipimpin oleh Allah untuk datang kepadanya. Lalu orang itu kemudian melakukan satu tindakan nyata membawa dirinya datang kepada Allah. Dua faktor ini harus selalu ada, dengan faktor pimpinan Allah itu sebagai yang pertama dan utama sebagai faktor penyebabnya. Tanpa pimpinan Allah, tidak mungkin seseorang dapat berjumpa dengan Dia. Namun saudara, tanpa tindakan nyata dari orang itu yang dipimpin Allah, maka tidak mungkin orang itu dapat berjumpa dengan Allah. Kebenaran ini terdapat di banyak bagian dari Alkitab dan terdapat juga di dalam kisah orang-orang Majus yang datang mencari Yesus ini. Mari kita lihat ayat-ayatnya, saudara. Di ayat 1 dan 2, Matius mencatat fakta-fakta penting terkait dengan kelahiran Yesus. Di situ dikatakan bahwa lokasi kelahiran Yesus adalah di Bethlehem yang di Yudea, tempat kelahiran Raja Daud. Lalu pada Yesus pada saat itu yang lahir, pada saat itu memerintah adalah Raja Herodes. Dua hal ini penting sebagai latar belakang dari kelahiran Yesus. Di mana Yesus lahir dan kapan waktunya. Namun saudara, yang lebih penting dari ayat 1 dan 2 itu adalah soal apa yang membuat orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem dan untuk apa mereka datang ke sana. Di ayat 2, orang-orang Majus itu bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mari kita fokus pada ayat ini, saudara. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu siapa orang-orang Majus ini. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah para ahli ilmu perbintangan atau astrologi yang berasal dari Persia atau Mesopotamia, tempat yang jauh dari Yerusalem. Artinya, saudara, mereka ini bukan orang Yahudi, alias masuk kategori orang-orang kafir menurut orang Yahudi. Dan mereka juga telah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari rumah mereka itu ke Yerusalem, dan dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari dan menyembah Yesus. Orang-orang yang bukan orang Yahudi datang jauh-jauh ke tanah orang Yahudi untuk mencari raja orang Yahudi agar dapat menyembah raja orang Yahudi itu. Mengapa mereka melakukan semua ini, saudara? Ayat ini mengatakan karena mereka telah melihat bintangnya. Nya dalam huruf besar di sini, saudara. Atau dengan kata lain, saudara, mereka datang karena mereka telah melihat tanda dari Allah tentang kelahiran Yesus itu. Karena mereka telah mendapatkan pimpinan dari Allah lewat tanda bintang tersebut. Jadi di balik peristiwa yang tidak masuk akal itu, bahwa seorang non-Yahudi tidak ada urusan kepentingan dengan raja orang Yahudi, mengapa hal itu bisa terjadi dia datang ke sana? Karena Allah menghendaki orang-orang Majus itu, orang-orang kafir itu, untuk datang menyembah Yesus. Allah menghendakinya, Allah berikan tanda yang merupakan pimpinannya. Orang-orang Majus melihat tanda dari Allah itu, mereka percayakan tanda itu, mereka berangkat mengikuti tanda itu. Ada tindakan Allah yang memberikan pimpinannya, dan ada tindakan nyata dari orang-orang Majus itu yang bergerak pergi meninggalkan kampung halamannya mengikuti pimpinan Allah itu. Nah, saudara, bagi orang-orang Yahudi yang adalah pembaca dari Injil Matius, jelas pesan Allah bagi mereka lewat kisah ini adalah agar mereka tahu bahwa Yesus adalah Raja bagi semua bangsa di dunia. Bukan hanya Raja dari orang Yahudi. Dan bahwa Allah akan menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua orang yang akan ditarik Allah kepadanya. Namun bagi kita saat ini, saudara, yang bukan orang Yahudi dan sudah tahu bahwa Yesus adalah Raja dari segala suku bangsa, maka pertanyaannya waktu kita baca perikop ini, apa yang Allah hendak sampaikan kepada kita lewat kisah ini? Sebuah kisah yang di dalamnya terdapat satu prinsip kebenaran, bahwa Allah akan memberikan pimpinannya
kepada orang-orang yang ia kehendaki untuk datang kepada dia, dan orang-orang yang dipimpin Allah itu pasti akan datang mencari Allah. Dan bagi saya, saudara, kisah orang-orang Majus di bagian pertama ini membawa kita untuk merefleksikan kembali perjalanan iman dari masing-masing kita. Mari kita ingat lagi momen-momen di mana mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, di mana ada satu momen di mana entah waktu itu kita sedang mengikuti sebuah KKR, atau kita mendengar satu khotbah yang menyentuh, atau kita sedang mengikuti sebuah persekutuan, atau momen-momen khusus lainnya menggerakkan kita untuk mengambil satu tindakan nyata dalam hidup rohani kita. Waktu saat itu kita berjanji kepada Tuhan untuk hidup lebih setia lagi dalam mengikut Dia. Waktu saat itu kita berjanji kepada Tuhan untuk melayani Dia dengan segenap keberadaan kita. Waktu saat itu kita berjanji kepada Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh lagi dalam sebelumnya. Waktu kita mengalami momen titik balik seperti itu, apakah menurut saudara momen itu adalah sebuah kebetulan? Kebetulan saudara ada di sana? Atau saudara, itu adalah sebuah momen yang memang Allah kondisikan karena Allah menghendaki saudara untuk datang mencari Dia, dan Allah tahu itu hanya bisa terjadi jika Allah sendiri yang memimpin saudara kepadanya lewat momen itu. Saya percaya ketika kita bisa datang dengan sungguh-sungguh mencari Allah dan menemukan Dia, itu karena Allah sendiri yang memimpin langkah-langkah kita hingga kita dapat sampai kepadanya. Inilah yang Allah lakukan kepada orang-orang Majus itu. Dan ini juga lah yang saya percaya Allah lakukan kepada setiap kita. Paling tidak saya lihat itulah yang Allah lakukan dalam hidup saya. Tanpa pimpinan Allah tidak mungkin kita akan sampai pada keputusan-keputusan yang sangat penting dalam hidup iman kita di dalam momen-momen khusus tersebut. Dan saudara, bukankah ini satu kebenaran yang begitu indah? Dan jika saudara saat ini ada dalam satu kondisi di mana saudara sulit menemukan alasan untuk bersyukur kepada Allah karena tekanan atau masalah yang sedang saudara alami, ingatlah kembali akan momen 5 tahun lalu itu, 10 tahun lalu itu, 15 tahun lalu itu. Jika saudara saat ini dalam kondisi di mana saudara merasa kering secara rohani, merasa tidak ada lagi greget dalam mengikut Tuhan, merasa kurang bersemangat lagi dalam mengikut Tuhan seperti dulu, mari saudara, ingat kembali momen-momen khusus dari pimpinan Allah dalam hidup saudara di masa lalu itu. Dan saya percaya waktu kita melakukannya, hati kita akan kembali dipenuhi dengan kasih kepada Allah, kembali dipenuhi dengan rasa syukur yang melimpah kepadanya, dan hati kita akan ditarik lagi kepadanya, akan dibakar lagi dengan kasih-Nya. Inilah saudara satu bagian yang indah dari kisah orang-orang Majus yang mencari Yesus. Orang-orang yang bukan orang Yahudi dipimpin Allah untuk mencari raja orang Yahudi. Namun bagian selanjutnya saudara justru kebalikan dari kisah yang indah tersebut. Bagian selanjutnya yang kita akan lihat nanti justru sebuah ironi di dalam kisah ini. Jika sebelumnya orang-orang yang bukan orang Yahudi itu menjadi percaya dan sangat bersemangat mencari Yesus yang baru lahir, ternyata justru orang-orang Yahudi sendiri tidak peduli dengan kelahiran Yesus. Seperti apa sikap mereka itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Yesus adalah raja yang ditolak dan diabaikan mereka yang tidak menginginkan Dia. Saudara, jika di poin pertama tadi kita melihat satu kebenaran yang begitu indah dan agung yang menenangkan jiwa kita, bahwa Allah yang mendaki kita untuk datang kepadanya akan beri pimpinannya sehingga kita dapat menemukan Dia, maka di poin kedua ini kita akan menemukan kebenaran yang jadi satu peringatan, satu awasan bagi kita yang adalah kebalikan dari yang pertama tadi, bahwa ada orang-orang yang sudah begitu dekat dengan kebenaran namun malah menjauhi kebenaran itu. Dan inilah yang terjadi dalam kisah di bagian kedua ini. Mari kita lihat kembali ayat-ayat saudara. Di ayat 3 sampai 8. Kita lihat ayat 3 sampai 8. Ada dua respons yang berbeda dari dua tokoh yang berbeda ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Tokoh yang pertama adalah Raja Herodes.
Siapa Raja Herodes ini, saudara? Herodes adalah seorang dari keturunan bangsa Edom yang diangkat oleh kerajaan Romawi untuk menjadi raja di Yerusalem. Ia klaim dirinya sebagai raja dari orang-orang Yahudi dan ia memang memiliki kuasa dari Romawi atas orang-orang Yahudi. Ia memiliki reputasi yang sangat buruk. Seorang raja yang sangat kejam dan sangat paranoid yang bahkan tega membunuh istri dan 3 orang anaknya karena ia menduga dan takut kalau mereka akan mengambil posisinya. Dan apa respons Herodes setelah mendengar perkataan orang Majus itu? Di ayat 3 dikatakan bahwa ia terkejut. Alkitab versi bahasa Inggris menulis kata terkejut ini dengan lebih tepat. Bukan terkejut seperti kaget, tapi kata yang tepat di sini adalah Herodes merasa sangat terganggu begitu mendengar berita itu. Herodes merasa sangat susah hatinya ketika dia mendengar bahwa Yesus, raja orang Yahudi itu telah lahir. Berita itu membuat mental Herodes sangat terganggu. Dan sebagai raja yang berkuasa atas orang-orang Yahudi, maka tidak ada yang lebih ditakutkan oleh Herodes daripada berita bahwa raja orang Yahudi itu telah lahir. Ia takut kehilangan kuasanya, ia takut kehilangan posisinya. Kelahiran Yesus adalah sebuah ancaman bagi dirinya. Dan kita tahu kisahnya. Di ayat selanjutnya, ia kemudian berusaha untuk membunuh Yesus yang baru lahir itu dengan mengeluarkan perintah agar semua anak berusia di bawah 2 tahun harus dibunuh. Minggu depan kita akan lihat kisah ini. Herodes menolak kelahiran Yesus, raja orang Yahudi itu. Nah, sekarang tokoh yang kedua, saudara, para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Di ayat 4-6 Matius menulis jawaban dari para imam kepala dan para ahli Taurat itu ketika mereka ditanya oleh Herodes tentang lokasi kelahiran Yesus. Dikatakan di ayat 4-6, maka dikumpulkannya, Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sebuah jawaban yang sangat lengkap yang mereka kutip dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Nah, saudara, mari kita lihat profil mereka, orang-orang imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi ini. Mereka jelas adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka bukan hanya orang Yahudi biasa. Mereka adalah pemimpin agama Yahudi. Orang-orang yang sangat religius. Dan mereka memiliki pengetahuan yang sangat detail terkait dengan nubuatan kelahiran Yesus. Tadi mereka menjawab Herodes seperti itu. Dan mereka juga baru saja mendengar dari orang-orang Majus itu bahwa Yesus, raja orang Yahudi yang dinubuatkan Nabi Mika itu, yang baru saja mereka kutip perkataannya itu telah lahir sesuai dengan nubuatan itu. Tetapi saudara, apa respons mereka waktu mendengar kelahiran Yesus tersebut? Matius tidak mencatat secara eksplisit penolakan atau pengabaian mereka, tidak ditulis bahwa mereka kemudian menolak berita itu. Tetapi saudara, dari ayat-ayat selanjutnya di mana kita membaca bahwa hanya orang-orang Majus itu saja yang datang ke rumah di mana Yesus berada, tidak ditulis di sana bahwa para imam kepala dan ahli Taurat itu kemudian ikut bergabung dengan rombongan orang Majus itu pergi ke rumah Yesus berada. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa berita kelahiran Yesus yang dibawa oleh orang-orang Majus itu, orang-orang kafir itu, bukanlah satu berita sukacita bagi para imam kepala dan ahli Taurat orang-orang Yahudi itu. Berita kelahiran Yesus bagi mereka bukanlah satu berita yang signifikan dan memiliki makna bagi mereka. Berita kelahiran Yesus tidak dipedulikan mereka, tidak dianggap mereka sebagai sebuah berita yang sangat penting. Pertanyaannya saudara, mengapa mereka bersikap apatis seperti demikian? Matius juga tidak menulis alasan dari sikap mereka itu. Mungkin karena mereka merasa situasi dan kondisi dari kelahiran Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, atau yang lain kita tidak tahu pastinya. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, sikap pasif mereka itu menunjukkan ketidakpedulian mereka. Sikap pasif mereka itu menunjukkan penolakan halus mereka kepada berita kelahiran Yesus. Sikap pasif mereka itu menunjukkan pengabaian mereka
terhadap berita yang sangat penting tentang kelahiran Yesus. Saudara, bukankah ini hal yang sangat ironis? Apalagi jika kita bandingkan dengan sikap orang-orang Majus tersebut. Raja orang Yahudi yang baru lahir dipedulikan oleh orang-orang non-Yahudi, namun diabaikan oleh orang-orang Yahudi. Raja orang Yahudi yang baru lahir itu disambut dengan hangat oleh para ahli ilmu perbintangan non-Yahudi, namun disambut dengan dingin oleh para ahli Taurat dan pemimpin agama Yahudi. Raja orang Yahudi yang baru lahir itu dicari dan dikunjungi oleh orang-orang non-Yahudi dari jarak yang sangat jauh dari tempat kelahiran raja ini, namun tidak ditengok sama sekali oleh orang-orang Yahudi yang sangat dekat dengan tempat kelahiran Yesus. Yesus, raja yang baru lahir, disambut, dicari oleh mereka yang tidak tahu banyak tentang dia, tetapi ditolak, diabaikan oleh mereka yang tahu banyak tentang dia. Nah saudara, tentu ada pesan khusus dari kisah ini waktu ini ditulis oleh Matius. Melalui kisah ini, Allah melalui Matius yang menulis Injil ini hendak menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, sekali lagi sebagai pembaca tulisannya, bahwa para pemimpin agama mereka yang kelak menjadi musuh utama Yesus dan menghasut rakyat agar Yesus disalibkan, sejak awal dari kelahiran Yesus sudah meresponi kelahiran Yesus dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan dia. Dan itu pesan bagi orang-orang Yahudi saat itu. Namun saudara, apa pesan dari kisah ini bagi kita orang-orang Kristen saat ini? Seperti kisah orang-orang Majus itu yang mencari Yesus juga memiliki pesan bagi kita, maka demikian juga kisah penolakan dan pengabaian oleh Herodes dan para imam kepala serta ahli Taurat Yahudi itu tentu memiliki satu pesan untuk kita. Apa yang kira-kira menjadi satu peringatan yang harus kita waspadai dari respon dua tokoh itu? Mari kita mulai dengan penolakan yang dilakukan oleh Herodes. Herodes menolak kelahiran Yesus, raja orang Yahudi itu, karena ia takut kehilangan kuasanya, ia takut kehilangan jabatannya, ia takut kehilangan pengaruhnya. Ini bicara tentang sesuatu yang berharga yang bisa hilang dari hidup ini. Ini juga bicara tentang satu resiko yang harus ditanggung. Nah, kalau kita tarik ke dalam hidup kita, saudara, saat ini, pernahkah saudara diperhadapkan dengan satu situasi di mana saudara harus memilih antara tetap memegang kebenaran Alkitab atau berkompromi dengan sesuatu yang kita tahu itu sangat salah, dengan taruhannya adalah kalau kita tetap memegang kebenaran, maka kita dapat kehilangan sesuatu yang kita miliki dan sangat berharga itu. Dan waktu diperhadapkan dengan situasi seperti itu, apa yang saudara pilih? Atau bagi kita yang mungkin belum pernah mengalaminya, bagaimana kalau nanti itu benar-benar terjadi? Apakah kita sangat yakin kita akan tetap memegang kebenaran itu, siap dengan segala risiko yang harus kita terima? Atau kita akan bersikap seperti Herodes yang menolak Yesus? Kita lebih untuk menolak kebenaran daripada kehilangan hal yang sangat berharga dari kita. Kita lebih memilih untuk berkompromi dengan kebenaran daripada menghadapi risiko tidak mengenakan karena tetap mempraktekkan kebenaran itu. Ini yang dapat kita refleksikan, saudara, dari sikap Herodes. Sekarang mari kita lihat sikap pengabaian dan apatis dari para imam kepala dan ahli Taurat Yahudi itu. Sekali lagi tadi kita sudah lihat, saudara, mereka ini orang-orang yang memiliki pengetahuan banyak tentang kebenaran. Mereka orang-orang yang religius. Imam kepala ahli Taurat itu yang sangat dekat secara lokasi dengan lokasi kelahiran Yesus, sama-sama ada di Bethlehem. Juga sangat dekat secara genetik dengan genetik Yesus, sama-sama orang Yahudi, bangsa Israel. Tapi justru sangat tidak peduli kepada kelahiran Yesus, bersikap apatis waktu mendengarnya. Mereka ini, saudara, adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kebenaran, tapi justru menjauhi kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran, tapi mereka tidak benar-benar mengenal kebenaran itu. Dan saudara, sekali lagi, bukankah ini satu peringatan atau awasan bagi setiap kita orang Kristen? Khususnya kita orang-orang reform yang terkenal sebagai orang yang menguasai doktrin dan Alkitab, orang-orang yang dikenal religius
karena pengetahuan kognitif kita yang sangat baik tentang prinsip-prinsip dalam iman Kristen. Dari sikap para imam kepala dan ahli Taurat Yahudi itu, kita perlu mewaspadai diri kita. Apakah kita hanya menjadi orang-orang yang seperti mereka, tahu tentang kebenaran, tetapi tidak benar-benar menghidupi kebenaran itu? Apakah kita hanya menjadi orang-orang yang tahu banyak tentang Allah, tetapi kita tidak benar-benar mengenal Allah? Apakah kita hanya menjadi orang-orang yang tahu banyak tentang Injil, tetapi tidak benar-benar menghidupi Injil itu? Apakah kita hanya terlihat dari luar seperti orang-orang yang sedang melayani Tuhan, tetapi sebenarnya di dalam hati kita, kita sedang melayani diri kita sendiri? Kita sebenarnya sedang mencoba membuktikan diri kita, bukan sedang meninggikan atau memuliakan Allah. Dan apakah hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, saudara? Jawabannya sangat mungkin. Seperti para imam kepala dan ahli Taurat itu bersikap demikian, maka bukan hal yang mustahil kita pun dapat menjadi seperti mereka jika kita tidak berhati-hati dengan kebenaran yang sudah kita pahami. Tidak ada satupun dari kita yang sudah imun dari kemungkinan jebakan seperti ini. Karena itu saudara, melalui respon yang salah dari Herodes dan imam kepala Yahudi terhadap berita kelahiran Yesus itu, kita semua kembali diingatkan hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang begitu dekat dengan kebenaran, ada di dalam gereja setiap minggu, tapi tanpa kita sadari hidup kita sebenarnya sedang jauh dari kebenaran itu. Dan kita perlu sering-sering memeriksa hidup kita, saudara. Apakah kita masih sedang menghidupi kebenaran atau hanya tahu tentang kebenaran? Nah, saudara, bicara tentang Yesus yang adalah Raja ini belum lengkap jika dalam kisah ini tidak terjadi satu hal yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu waktu mereka berjumpa dengan Yesus. Dan dari tindakan yang dilakukan orang-orang Majus itu kita dapat belajar apa artinya menjadikan Kristus sebagai Raja atas hidup kita. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Yesus adalah Raja yang sejati dan satu-satunya yang harus kita sembah. Nah, saudara, di ayat 2 tadi kita sudah membaca bahwa orang-orang Majus itu datang mencari Yesus dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah Yesus. Nah, di ayat 11 Matius mencatat dengan detail apa yang orang Majus itu lakukan ketika mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus. Dikatakan di sana di ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tindakan pertama mereka sujud menyembah Yesus waktu mereka datang melihat Yesus. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Satu gestur yang menunjukkan penghormatan kepada seorang raja. Yesus, raja dari orang Yahudi itu, menerima sujud sembah dari orang-orang non-Yahudi. Lalu tindakan kedua mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Yesus. Sebuah tindakan yang menunjukkan penundukan kepada seorang raja. Tentu, saudara, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang Majus itu memiliki satu pesan penting bagi pembaca Injil Matius, bahwa pemberian kepada Yesus ini ada sebuah penggenapan dari apa yang dikatakan dalam perjanjian lama, bahwa semua raja-raja itu akan tunduk menyembah, bangsa-bangsa akan datang membawa kekayaan kepada raja yang sesungguhnya itu. Yesuslah raja yang dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama. Yesus adalah raja yang disembah bukan hanya oleh orang Yahudi, tetapi juga oleh semua suku bangsa lain di seluruh muka bumi ini. Yesus adalah raja yang sejati dan satu-satunya yang disembah oleh orang Majus itu. Dan inilah pesan dari kisah kedatangan orang Majus yang mencari Yesus yang hendak disampaikan oleh Matius dalam Injil ini. Sekarang pertanyaan yang sama dengan dua pertanyaan sebelumnya, saudara. Jika itu pesan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, maka bagi kita orang Kristen saat ini, pesan apa yang harus kita pelajari dalam bagi hidup iman kita dari tindakan penyembahan yang dilakukan oleh orang Majus itu? Satu hal yang bagi saya, saudara, langsung menjadi refleksi pribadi ketika membaca bagian ini adalah waktu kita bicara tentang penyembahan,
Fakta adalah setiap kita manusia pasti menyembah sesuatu. Kita tidak mungkin tidak menyembah. Jadi pertanyaannya adalah apa atau siapa yang kita sembah? Dan apa yang atau siapa yang kita sembah itu menunjukkan apa atau siapa yang menjadi raja kita. Nah tentu sebagai orang Kristen kalau ditanya kita akan menjawab, saya menyembah Kristus. Kristus adalah raja dalam hidup saya. Namun saudara, sekali lagi kita perlu sungguh-sungguh menguji hati kita karena faktanya dalam dunia ini ada begitu banyak objek-objek lain yang coba terus menarik hati kita agar menjadikan objek tersebut sebagai objek penyembahan kita, menjadi raja atas hidup kita yang membuat kita tunduk kepadanya walaupun mulut kita berkata kita menyembah Kristus, walaupun kita berkata Kristus adalah raja atas hidup saya. Apa saja objek-objek yang bersaing dengan Kristus dalam merebut hati kita yang ingin menyembah sesuatu atau seseorang ini? Ada begitu banyak dalam dunia ini, saudara. Ada kesenangan hidup, ada pekerjaan dan karir, ada bisnis, ada kesuksesan, ada kemewahan, ada uang dan harta benda, ada keluarga, pasangan hidup, anak dalam pernikahan, ada kebebasan finansial yang kita inginkan, ada hobi-hobi favorit, ada keinginan-keinginan khusus yang begitu besar untuk memiliki ini, itu, dan seterusnya. Semuanya ini bisa menjadi raja atas hidup kita tanpa kita menyadarinya. Semuanya ini bisa menjadi objek penyembahan kita tanpa kita katakan kita sedang menyembah objek itu. Karena itu saudara, melalui kisah orang-orang Majus yang khusus datang dari tempat jauh untuk menyembah Yesus, raja orang Yahudi ini, mari kita memeriksa hati kita kembali. Apa atau siapa yang sedang kita sembah saat ini? Yesus adalah raja yang sejati dan satu-satunya yang harus menjadi objek dari penyembahan kita. Yesus adalah raja yang sejati yang harus benar-benar kita jadikan raja dalam hidup kita. Nah saudara, di dalam kisah ini, dalam perikop ini, sebenarnya kita melihat ada dua raja yang saling bertolak belakang, yaitu Yesus, raja yang sejati dan satu-satunya, dengan Herodes, raja yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang raja. Yesus, raja yang adil dan penuh kasih, yang merupakan perlambang dari kebaikan. Dan yang kedua, Herodes, raja yang fasik, yang penuh dengan kebencian, yang merupakan perlambang dari kejahatan. Yesus, raja yang penuh dengan kelembutan, dan Herodes, raja yang penuh dengan kemarahan. Ada dua raja yang saling bertolak belakang di dalam kisah ini, saudara. Dan Herodes bukan hanya bertolak belakang. Herodes yang adalah raja yang jahat itu adalah raja yang terus berusaha dengan berbagai cara yang jahat untuk dapat melenyapkan Yesus, sang raja yang sejati dan satu-satunya itu. Namun seperti dapat kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Herodes yang mati, Herodes yang kehilangan kekuasaannya, Yesus tetap hidup dan tidak pernah kehilangan kuasanya. Kuasa jahat itu dikalahkan dan dilenyapkan, membuktikan bahwa Allah lah yang memegang kendali dan kuasa sepenuhnya atas dunia ini. Dan Yesus, saudara, sang raja yang sejati dan satu-satunya itu, yang 33 tahun kemudian setelah kelahirannya itu menyerahkan dirinya dengan mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa saudara dan saya, yang melalui kebangkitannya ia mengalahkan segala kuasa maut dan kematian, sehingga maut tidak lagi memiliki sengat yang menakutkan bagi kita yang percaya kepadanya. Yesus, sang raja orang Yahudi itu, yang waktu baru lahir disembah dan dicari oleh orang-orang Majus. Di manakah raja orang Yahudi itu? Pada saat kematiannya di kayu salib, tertera tulisan di atas kepalanya, inilah Yesus, raja orang Yahudi. Sang raja yang sejati itu rela membiarkan dirinya diolok-olok oleh mereka yang menyalibkan dia. Dari perenungan akan kisah orang-orang Majus ini, saudara, mari kita menyambut Natal kelahiran Yesus, sang raja yang sejati dan satu-satunya itu, yang saat ini sedang bersemayam di sorganya yang mulia, sang raja sorga dan dunia, dengan sukacita yang lebih besar dari sukacita yang dialami oleh orang-orang Majus itu. Mengapa harus demikian, saudara? Karena orang-orang Majus itu hanya merasakan sukacita dapat membawa pemberian harta benda mereka kepada Yesus.
Tetapi kita saat ini, kita bukan datang kepada Allah membawa pemberian kita kepadanya, tetapi kita justru menerima pemberian Allah yang terbesar bagi umat manusia, yaitu Kristus, Sang Raja itu yang menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa saudara dan dosa saya. Dan tidak ada respons yang lebih tepat yang dapat kita berikan kepada Sang Raja yang sejati ini selain kita datang bersujud, menyembah Dia, memberikan hidup kita bagi Dia yang telah lebih dahulu memberikan segenap dirinya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Di dalam perenungan masa-masa menjelang Natal ini, di mana kami akan merayakan kelahiran dari Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, penebus kami, yang adalah Raja sorga dan Raja dunia, Raja atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur kalau kebenaran ini mengingatkan kami kembali bahwa kami sering tidak menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam hidup kami. Walaupun kami mengatakan dengan mulut kami mengakui Dia sebagai Raja kami. Tapi ada begitu banyak hal-hal lain di dalam dunia ini yang kami jadikan Raja, menggantikan Kristus. Karena itu Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami supaya kami betul-betul bisa memahami, menghayati, dan menghidupi bahwa Yesuslah betul-betul Raja yang sejati dan satu-satunya yang harus kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.